Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, pertempuran sengit terjadi antara prajurit Pajang dan pasukan Haryowisoko. Namun tak lama kemudian terdesaklah pasukan Haryowisoko, sedikit demi sedikit dapat dikuasai keadaannya oleh prajurit Pajang. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Menjelang sore hari, maka kekuatan para pengikut Haryowisoko telah menyusut jauh sekali. Di mana-mana telah dikuasai oleh para prajurit dari Prambanan dan para prajurit dari pasukan khusus. Mereka berada di simpang-simpang 4 dan simpang-simpang 3. Mereka berada di Banjar Pedukuhan, di rumah Ki Bekel dan di tempat Ki Bekel tinggal. Bahkan beberapa rumah bebau telah dijaga pula oleh para prajurit. Para pengikut Haryowisoko benar-benar telah kehilangan kesempatan. Mereka tidak mempunyai lagi ruang gerak. Bahkan jalan-jalan pun seakan-akan telah ditutup. Dalam pada itu, maka Raden Sutawijaya telah meneriakkan peringatan kepada para pengikut Haryowisoko itu. Dari regol rumah seorang saudagar kaya, Raden Sutawijaya tahu bahwa di halaman di depan rumah itu terdapat beberapa orang pengikut Haryowisoko yang masih berkumpul. Menyerahlah sebelum kami kehabisan kesabaran. Kami akan menerima penyerahan di halaman Banjar. Letakkan senjata dan berbaris teratur. Kami menunggu sampai matahari rendah menjelang senja. Jika kalian tidak menyerah, maka kami akan membersihkan pedukuhan ini. Kami akan menghancurkan kalian, tidak akan ada jalan keluar. Suara Raden Sutawijaya memang dapat didengar oleh beberapa orang di antara para pengikut Haryowisoko, namun sama sekali tidak terdengar tanggapan. Kami menunggu sampai menjelang senja. Setelah itu, tidak seorang pun akan mendapat kesempatan lagi. Dengan demikian maka Raden Sutawijaya memang memusatkan kekuatannya di sekitar Banjar. Para pengikut Haryowisoko itu dapat saja berbuat aneh-aneh. Mereka dapat saja berpura-pura menyerah. Namun tiba-tiba mereka menyerang. Karena itu maka baik di luar Banjar maupun di halaman Banjar, para prajurit Pajang siap menghadapi segala kemungkinan. Sementara beberapa kelompok prajurit bertugas untuk mengawasi semua regol pedukuhan, bahkan setiap jengkal dinding pedukuhan itu. Ketika matahari menjadi semakin rendah, ternyata ada beberapa orang yang datang untuk menyerahkan diri. Agaknya kesempatan yang diucapkan oleh Raden Sutawijaya itu telah tersebar di antara para pengikut Haryowisoko. Namun ternyata yang datang menyerah tidak terlalu banyak. Meskipun demikian, maka pasukan para pengikut Haryowisoko itu tentu sudah tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Selain yang terbunuh, terluka parah dan menyerah, maka sisanya sudah tidak begitu banyak lagi. Para pengikut Haryowisoko yang menyerah itu pun telah ditempatkan di ruang dalam pendopo Banjar. Setelah ruangan itu dibersihkan, barang-barang pengikut Haryowisoko telah ditimbun di ruang belakang Banjar itu. Beberapa orang pemimpin mereka telah dipisahkan dan ditempatkan di gandok sebelah kiri. Sampai batas waktu yang ditentukan, ternyata tidak terlalu banyak para pengikut Haryowisoko yang menyerahkan diri. Ternyata mereka memang sudah tidak mempunyai pilihan lain. Ketika Pangeran Benowur berbicara dengan salah seorang dari mereka yang menyerah, maka orang yang menyerah itu berkata, "Kami sudah merasa sangat letih. Kami merayap dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa melihat harapan.
masa depan yang lebih baik, di mana kawan-kawanmu yang lain yang tidak menyerah. Mereka terbunuh, terluka, dan yang lain lagi menjadi ketakutan. Mereka merasa bahwa jika mereka menyerah, maka mereka akan hidup dalam neraka tanpa berjegel. Namun Raden Sutawijaya pun menyaut, aku beri kesempatan untuk menemui kawan-kawanmu yang masih bersembunyi. Katakan kepada mereka bahwa mereka akan diperlakukan wajar oleh para prajurit Pajang. Tetapi jika mereka tidak segera datang, sementara kami menjadi sangat buruk, maka tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun malam turun, semua jalan akan ditutup. Bahkan dinding yang melingkari pedukuhan ini pun akan diawasi dari sejengkal ke sejengkal. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun Raden Sutawijaya pun mengulanginya. Pergi kepada kawan-kawanmu, katakan kepada mereka bahwa ini adalah kesempatan terakhir sampai saatnya kami bergerak. Malam nanti pedukuhan ini harus sudah bersih. Orang itu mengangguk kecil meskipun dengan agak ragu. Ia pun kemudian meninggalkan Banjar untuk mencari kawan-kawannya. Ternyata orang itu berhasil membujuk sekelompok pengikut Haryawisaka untuk datang menyerah di Banjar. Ketika kemudian malam turun, maka Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi bersama Ki Lurah Sanggabaya telah menggerakkan lagi pasukannya untuk membersihkan pedukuhan itu. Dengan obor di tangan mereka menyisir setiap jengkal tanah. Selain mereka membersihkan pedukuhan itu dari sisa-sisa para pengikut Haryawisaka yang masih bersembunyi, maka mereka pun mencari kawan-kawan mereka yang terluka parah dan terbunuh untuk dibawa ke rumah Ki Pegel. Para prajurit pun telah menyertakan pula para pengikut Haryawisaka yang menyerah untuk mengumpulkan kawan-kawan mereka dan membawanya ke Banjar. Ternyata para prajurit Pajang masih menemukan beberapa orang pengikut Haryawisaka yang berusaha bersembunyi. Bahkan ada di antara mereka yang bersembunyi di atas dahan-dahan kayu. Seorang di antara mereka mencoba untuk melayang dengan pelepah kelapa. Bagaimana pernah didengarnya dongeng naik pelepah kelapa, tapi orang itu telah terjatuh menghujam di tanah dan mati seketika. Malam itu Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo, Paksi dan Ki Lurah Sanggabaya telah membersihkan pedukuhan dan menawan sisa-sisa para pengikut Haryawisaka. Memang ada di antara mereka yang berhasil menyusup keluar dan melarikan diri, namun jumlahnya hanya kecil sekali dibandingkan dengan jumlah mereka keseluruhan. Namun dalam pada itu Raden Sutawijaya tidak menjadi lengah. Meskipun para prajurit Pajang masih sibuk di dalam pedukuhan, tetapi Raden Sutawijaya telah memerintahkan beberapa orang prajurit untuk mengawasi keadaan di luar pedukuhan. Raden Sutawijaya dan para pemimpin prajurit Pajang sudah mendapat laporan bahwa telah berkeliaran segerombolan orang yang tidak dikenal. Mungkin mereka adalah orang-orang yang masih bermimpi untuk mendapatkan cincin kerajaan yang mereka ketahui dibawa oleh Pangeran Benowo. Kita tidak boleh lengah sehingga segerombolan orang itu memanfaatkan kesibukan kita sekarang ini atau mengira bahwa pasukan kita sudah tidak berdaya setelah terjadi pertempuran yang keras melawan para pengikut Haryawisaka. Dengan demikian maka beberapa orang prajurit telah bertugas beberapa puluh patok di luar pedukuhan itu. Baru setelah tengah malam, Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo, Paksi dan Ki Lurah Sanggabaya sempat beristirahat meskipun mereka masih harus tetap berhati-hati. Dalam pada itu menjelang dini hari, para prajurit yang bertugas mengawasi jalan yang langsung menuju ke gerbang pedukuhan telah menghentikan 3 orang berkuda yang berpacu menuju ke pedukuhan itu. "Siapakah kalian?" bertanya pemimpin kelompok prajurit yang bertugas itu. Ketiga orang itu pun telah menunjukkan timang keprajuritan mereka, sehingga para petugas pun segera mengenali mereka sebagai petugas sandi prajurit Pajang.
Kalian para prajurit yang berada di Prambanan, bertanya prajurit yang bertugas. Tidak, kami diperintahkan langsung oleh Ki Gedhe Pemanahan untuk menemui Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya. Baiklah, silakan temui prajurit yang bertugas di Regol Pedukuhan. Ketiga orang itu adalah petugas sandi yang ditugaskan oleh Ki Gedhe Pemanahan untuk menemui Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya untuk menyampaikan perintah Ki Gedhe bahwa pasukan mereka harus ditarik kembali ke kota raja. Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi pun menerima mereka di rumah Ki Bekel. "Di mana kalian mendengar bahwa kami ada di sini?" bertanya Raden Sutawijaya. "Kami telah pergi ke Prambanan," jawab salah seorang dari para Prambanan. "Kami sudah menduga bahwa Raden telah membuat hubungan dengan pasukan Pajang yang berada di Prambanan. Ketika kami mendapat keterangan bahwa pasukan Raden menuju ke selatan, beberapa tempat yang kami singgahi memang menuntun kami untuk pergi ke Prambanan. Dari para prajurit yang bertugas di barak, kami mendapat keterangan tentang pasukan Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo, karena pasukan Pajang di Prambanan yang dipimpin langsung oleh Ki Lurah Sanggaboyo telah terlibat." "Perintah apa yang kalian bawa?" bertanya Raden Sutawijaya kemudian. Seorang di antara ketiga orang prajurit itu menjawab, "Ki Gedhe memerintahkan pasukan Raden kembali ke kota raja." "Bagaimana dengan tugas kami untuk memburu Paman Haryawisaka?" sahut Pangeran Benowo. "Kami yang menyerang para pengikutnya di sini ternyata tidak menemukannya. Kami masih harus bergerak lagi untuk mencarinya. Pada saatnya kami akan kembali sambil membawa Paman Haryawisaka. Pasukannya yang kuat telah kami hancurkan di sini bersama-sama dengan pasukan Pajang yang berada di Prambanan. Pangeran tidak perlu memburu Haryawisaka sampai ke tempat yang lebih jauh lagi." "Maksudmu?" "Haryawisaka ada di kota raja. Jadi Paman Haryawisaka sudah tertangkap?" "Belum, Pangeran." "Jadi bagaimana?" bertanya Raden Sutawijaya. "Haryawisaka sama sekali tidak lari keluar kota." "Jadi ayah benar," desis Raden Sutawijaya. "Ya, Ki Gedhe Pemanahan benar." "Apa yang telah terjadi di kota raja?" bertanya Pangeran Benowo. Prajurit itu pun kemudian menceritakan apa yang pernah terjadi di kota raja, apa pula yang telah dilakukan oleh Haryawisaka dan beberapa orang kepercayaannya, bagaimana mereka menebarkan sirep yang amat tajam, kemudian menyerang langsung ke dalam bilik Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Haryawisaka itu sangat terkejut ketika ia melihat Ki Gedhe berada dalam bilik itu pula. "Jadi, Paman Haryawisaka itu sudah tertangkap?" bertanya Raden Sutawijaya. "Belum, Raden." "Belum. Jadi?" Prajurit itu pun kemudian melanjutkan ceritanya tentang Haryawisaka yang berhasil meloloskan dirinya meskipun ia sudah terluka. Raden Sutawijaya menarik napas dalam-dalam sementara Pangeran Benowo menggeram. Licik juga Haryawisaka. Ia berhasil lolos dari tangan 3 orang berilmu sangat tinggi, Ayahanda Sultan, Paman Pemanahan, dan Ki Waskita. Ya, tapi ketiga orang itu pun tertahan oleh 3 orang berilmu tinggi pula. Meskipun akhirnya ketiganya dapat dibinasakan, tapi mereka sudah memberikan waktu kepada Haryawisaka untuk melepaskan diri. Pangeran Benowo mengangguk-angguk, katanya, "Ya, ketiga orang itu ternyata sangat setia kepada Haryawisaka, sehingga mereka bersedia mengorbankan jiwa mereka. Haryawisaka memang memiliki pengaruh yang ajaib," berkata Raden Sutawijaya. "Para pengikutnya yang bergerak di luar kota pun sebagian merelakan hidup mereka bagi apa yang mereka sebut perjuangan untuk meluruskan mengalirnya kekuasaan dari tahta Majapahit." Pangeran Benowo tertawa pendek, katanya, "Apa yang dikatakan perjuangan oleh Paman Haryawisaka itu ternyata telah menelan banyak sekali korban. Paman Haryawisaka tidak pernah menghiraukannya," sahut Raden Sutawijaya. "Paman Haryawisaka membenarkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga jiwa seorang tidak berarti apa-apa baginya."
Pangeran Benowo mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun bertanya, "Jadi apa yang akan kita kerjakan?" "Kembali ke Pajang," jawab Raden Sutawijaya. "Besok pagi?" "Tidak, kita terpaksa kembali besok lusa. Besok kita selesaikan segala masalah di sini, kemudian kita akan kembali menelusuri jalan yang pernah kita tempuh untuk mengambil kawan-kawan kita yang kita titipkan di pedukuhan-pedukuhan. Perjalanan kita memerlukan waktu yang lama. Sementara itu kita masih harus berhati-hati terhadap pasukan yang tidak dikenal itu." Pangeran Benowo mengangguk-angguk, katanya, "Ya, kita tidak dapat begitu saja meninggalkan pedukuhan ini. Meskipun di sini ada pasukan dari Prambanan." Karena itu, maka Raden Sutawijaya pun berkata kepada para petugas sandi itu, "Jika kalian telah cukup beristirahat, besok sebaiknya kalian mendahului kami. Kalian dapat melaporkan keberadaan kami di sini. Mungkin kami memerlukan 2 hari perjalanan pulang, karena kami harus singgah di beberapa pedukuhan." "Baiklah Raden, besok pagi-pagi kami akan kembali ke Pajang." "Kalian tidak perlu berangkat pagi-pagi. Kalian memerlukan waktu istirahat. Bukankah sekarang kami beristirahat? Jangan paksakan diri kecuali keadaan juga memaksa." Ketiga orang itu saling berpandangan. Seorang di antara mereka pun kemudian berkata, "Baiklah, kami akan beristirahat sebentar, Raden." Seorang prajurit kemudian membawa ketiga orang itu ke serambi samping rumah Ki Bekel. Mereka pun kemudian telah dipersilahkan untuk beristirahat di sebuah amben bambu yang cukup besar bagi mereka bertiga. Ternyata ketiganya sempat juga tidur beberapa lama di dini hari. Namun justru karena itu, maka mereka terbangun pada saat bayangan cahaya fajar yang kekuning-kuningan telah nampak di lubang-lubang dinding. Dengan tergesa-gesa mereka bangun, kemudian membersihkan dan berbenah diri sebelum mereka bersiap untuk berangkat. "Kalian belum cukup beristirahat," berkata Raden Sutawijaya yang juga sudah duduk di peringgitan sambil minum minuman hangat bersama Pangeran Benowo dan Paksi. "Ternyata kami terlambat bangun, Pangeran Benowo. Raden Sutawijaya dan Paksi telah bangun lebih dahulu. Kami tidak letih seperti kalian yang menempuh perjalanan panjang, sehingga seakan-akan dalam sehari semalam kalian tidak berhenti. Tetapi kami terlalu sering berhenti. Jika bukan kuda-kuda kami yang letih, kami bertigalah yang letih dan perlu beristirahat. Bagi kami tidak ada masalah untuk beristirahat kapan saja kami inginkan. Tetapi pasukan yang berada di sini harus bertempur tanpa dapat beristirahat. Karena beristirahat akan dapat merubah segala-galanya dalam pertempuran." Pangeran Benowo tersenyum, katanya, "Sebenarnya lah kita sama-sama merasa letih, tetapi kami pun menyadari bahwa kewajiban telah mendorong kami untuk menjalankan tugas." Ketiga orang prajurit dalam tugas sandi itu pun tertawa pula, sebagaimana Raden Sutawijaya dan Paksi. Dalam pada itu, setelah makan pagi, minum minuman hangat, dan beristirahat sejenak, maka ketiga orang prajurit itu pun mohon diri untuk segera kembali ke Pajang dan memberikan laporan hasil perjalanan mereka. Dalam pada itu, pasukan Pajang yang kecil serta pasukan Pajang yang berada di Prambanan masih sibuk mengurusi kawan-kawan mereka yang cedera, terluka, dan yang gugur. Demikian pula mereka harus mengurusi para pengikut Haryo Wisoko. Sehingga dengan demikian maka pada hari itu para prajurit dan para tawanannya itu pun masih harus bekerja keras. Namun kerja itu mereka akhiri hari itu juga. Ketika matahari turun ke barat, maka semuanya telah mereka selesaikan. Para prajurit baik yang dipimpin oleh Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo, serta membawa seorang yang mereka sebut Ki Gede Pemanan itu, maupun para prajurit dari Prambanan yang dipimpin oleh Ki Lurah Sanggaboyo, menyempatkan diri untuk beristirahat sebelum esok pagi mereka akan kembali ke arah berlawanan. Dalam pada itu, para prajurit yang belum berpengalaman itu pun mulai menyadari kedudukan mereka yang sebenarnya.
Pertempuran yang telah terjadi itu pun merupakan tempaan bagi jiwa keprajuritan mereka. Memang ada kawan mereka yang gugur, tetapi apa yang mereka lihat pada kawan-kawan mereka yang sudah berpengalaman, apalagi pada pasukan khusus yang datang dari Pajang itu, telah menimbulkan kepercayaan pada diri mereka, bahwa mereka pun akan dapat menjadi prajurit yang dapat dibanggakan seperti para prajurit yang lebih matang. Pada kesempatan yang sempit itu, maka Ki Lurah Sanggaboyo telah mengetahui apa yang telah terjadi di kota raja. Karena itu, maka tidak akan ada gunanya lagi memburu Haryo Wisoko di luar kota. Mereka tidak akan dapat menemukannya. Meskipun demikian, kemungkinan Haryo Wisoko lolos itu masih ada. Terakhir ternyata Haryo Wisoko juga tidak tertangkap lagi, meskipun dalam keadaan terluka. Orang yang licin itu masih tetap berbahaya, berkata Raden Sutawijaya. Karena itu, jangan lengah pesan Pangeran Benawa pula. Jika tiba-tiba Haryo Wisoko muncul di tengah-tengah barakmu, Ki Lurah Sanggaboyo tertawa, tapi ia menyadari bahwa pesan itu tidak berlebih-lebihan. Haryo Wisoko yang licik itu akan dapat berbuat apa saja yang sebelumnya tidak terduga-duga. Ketika malam turun, maka kedua pasukan yang masih ada di perdukuhan itu segera bersiap-siap. Para pemimpinnya pun telah menemui Ki Bekel yang sudah pulang ke rumahnya, yang harus mereka tinggalkan. Besok kami akan mohon diri, Ki Bekel, berkata Raden Sutawijaya. Kami juga, Ki Bekel, sambung Ki Lurah Sanggaboyo. Kenapa begitu tergesa-gesa? Masih banyak yang harus kami kerjakan di Pajang, Ki Bekel. Kami mengucapkan terima kasih bahwa kami telah terlepas dari kuasa pasukan yang ganas itu. Nampaknya sebagian besar kekuatan Haryo Wisoko telah dihancurkan, Ki Bekel. Terutama di daerah ini, meskipun kemungkinan di daerah utara para pendukungnya masih kuat, namun agaknya mereka tidak akan berkeliaran sampai kemari. Ki Bekel mengangguk-angguk, katanya. Mudah-mudahan kami dapat hidup tenteram seperti sedia kala. Jika terjadi sesuatu yang terasa gawat, Ki Bekel dapat memerintahkan 2-3 orang bebau menghubungi aku di Prambanan, berkata Ki Sanggaboyo. Agaknya Prambanan lebih dekat daripada. Baik Ki Lurah, jika perlu aku akan menghubungi Ki Lurah di Prambanan. Malam itu para bebau pun telah mengucapkan terima kasih dan selamat jalan pula kepada para pemimpin pasukan yang akan kembali sebagian ke Pajang dan sebagian lagi ke Prambanan. Pasukan yang ke Prambanan yang lebih besar dari pasukan yang akan kembali ke Pajang akan membawa para tawanan dalam keadaan terikat tangannya. Para prajurit dari Prambanan tidak mau mengalami akibat buruk jika terjadi kelengahan, sehingga para tawanan itu melakukan tindakan yang dapat mengacaukan pasukan yang kembali ke Prambanan. Demikianlah malam itu adalah malam terakhir bagi pasukan khusus yang dipimpin oleh Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa itu. Besok mereka akan kembali ke Pajang, karena orang yang mereka buru itu ternyata masih berada di kota raja. Ketika malam menjadi semakin dalam, maka para prajurit dan para pemimpinnya telah beristirahat kecuali mereka yang bertugas. Besok pagi-pagi benar mereka akan berangkat meninggalkan perdukuhan ke arah yang berbeda-beda. Dari Ki Bekel, Raden Sutawijaya meminjam beberapa ekor kuda untuk keperluan yang sangat khusus, terutama untuk mengangkut mereka yang terluka sangat parah dan tidak mungkin untuk berjalan kaki. Dengan kuda, pasukan itu akan dapat berjalan lebih cepat daripada mereka mempergunakan pedati. Sementara itu di dini hari, beberapa orang yang bertugas di dapur telah bangun. Ki Bekel ingin menghidangkan makan yang terakhir kalinya bagi para prajurit yang telah membebaskan perdukuhannya dari kerusuhan dan kekacauan yang ditimbulkan oleh para pengikut Haryo Wisoko. Karena itu, maka Ki Bekel telah menugaskan beberapa orang menyediakan makan yang khusus. Beberapa ekor kambing telah disembelih di samping ikan yang ditangkap dengan mengeringkan 2 buah belumbang milik Ki Bekel.
beberapa kepis ikan gurameh dan tombro, ikan mas dan badir. Sebelum terang tanah semuanya harus sudah masak, berkata Ki Bekel kepada orang-orang yang ditugaskan menyediakan makanan pagi bagi para prajurit yang akan meninggalkan pedukuhan itu. Ketika para prajurit terbangun, maka mereka tersentak oleh bau yang sedap yang menyengat hidung mereka. Beberapa orang prajurit justru merasa perutnya tiba-tiba menjadi lapar. Marilah kita segera mandi. Bau itu tidak tertahankan lagi. Siapa yang lebih cepat mandi dan berbenah diri, maka ia akan makan mendahului yang lain. Siapa yang lambat mungkin tidak akan mendapat bagian. Tetapi seorang prajurit yang lain menyaut, "Aku tidak akan mandi, aku akan mencuci muka, langsung pergi ke dapur." Terdengar kawan-kawannya tertawa, seorang berkata, "Hei pemalas, jika kau masuk ke dapur, kau tentu akan diusir Ki Bekel, mengganggu orang yang sedang masak." "Hei," yang terdengar adalah suara tertawa. Demikianlah maka para pemimpin kelompok pun segera memerintahkan pasukan masing-masing untuk segera bersiap. Ki Lurah Sanggaboyo memerintahkan untuk berangkat meninggalkan pedukuhan itu sebelum matahari naik. Ketika langit kemudian menjadi merah, maka nasi dan lauk serta sayurnya pun telah siap. Ki Bekel pun kemudian menemui Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Ki Lurah Sanggaboyo untuk mempersilahkan para prajurit makan. Nasi, lauk, serta sayurnya telah kami sediakan di beberapa tempat di pendopo di ruang dalam. "Terima kasih Ki Bekel," jawab Raden Sutawijaya, yang kemudian memerintahkan para prajurit untuk makan pagi kecuali yang bertugas. Suasananya terasa menjadi gembira. Di sana sini terdengar gurau dan kelakar yang segar, disusul oleh suara tertawa yang meledak. Sementara itu yang lain sama sekali tidak menghiraukannya. Mereka lebih sibuk dengan daging kambing dan ikan gurameh bakar. Bahkan mereka yang terluka pun dapat melupakan perasaan nyeri yang menggigit. "Hei, kau tidak boleh makan daging kambing, belum lukamu sembuh," desis seorang prajurit. "Aku makan mangut lele. Juga tidak boleh. Ikan air akan dapat membuat luka-lukamu gatal dan semakin parah. Jika aku harus mati karena luka-lukaku, aku tidak akan menyesal setelah aku makan daging kambing dan mangut lele." Terdengar suara tertawa berkepanjangan. Menjelang matahari terbit, maka kedua pasukan itu pun sudah bersiap. Mereka yang semula bertugas untuk berada di dapur untuk makan pagi, sedangkan sekelompok prajurit yang lain menggantikan tugas mereka di gerbang pedukuhan. Sejenak kemudian, maka semuanya pun telah bersiap. Para prajurit yang baru saja makan masih berada di dapur. Mereka masih beristirahat sejenak sebelum berangkat menempuh perjalanan panjang agar lambung mereka. Tepat pada saat matahari terbit, maka kedua pasukan pun segera meninggalkan pedukuhan itu. Pasukan yang besar bersama para tawanan pergi ke Prambanan. Sementara pasukan yang lebih kecil yang dipimpin oleh Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi berjalan menuju ke Pajang. Orang yang sebelumnya disebut Ki Gede Pemanan telah memilih untuk menanggalkan sebutan itu setelah ia mengetahui bahwa Arya Wisoko tidak berada di luar kota raja. Demikianlah pasukan kecil itu telah menempuh perjalanan sebagaimana mereka lalui. Ketika mereka berangkat, selain menjemput kawan-kawan mereka yang terluka dan ditinggalkan di pedukuhan-pedukuhan yang dilewati, pasukan itu juga ingin singgah dan mengucapkan terima kasih kepada penghuni pedukuhan yang telah menopang tugas mereka. Seperti yang diperhitungkan, maka perjalanan mereka akan memakan waktu 2 hari 2 malam dengan waktu istirahat yang terhitung pendek. Ketika pasukan itu berada di pintu gerbang kota, maka Raden Sutawijaya telah mengirimkan 2 orang penghubung untuk memberikan laporan bahwa pasukan itu telah datang. Ki Gede Pemanan dan Ki Waskita bersama beberapa orang senopati menyambut langsung kehadiran pasukan itu di sebuah barak yang disediakan khusus bagi mereka.
Sebelum mereka dikembalikan ke dalam kesatuan mereka masing-masing, kalian akan berada di barak ini selama 3 hari, berkata Ki Gede Pemanan setelah mengadakan sesorah penyambutan. Dalam kesempatan itu, kalian boleh pulang untuk menengok keluarga. Tetapi baru setelah itu, kalian mendapat waktu beristirahat sepekan. Namun sebelum kalian menengok keluarga kalian, lebih dahulu keluarga mereka yang gugur dalam tugas akan mendapat pemberitahuan dan diundang untuk bertemu langsung dengan aku sendiri. Para prajurit itu pun mengangguk-angguk. Mereka dapat membayangkan betapa sedihnya keluarga yang kehilangan itu.